Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bray, Bang Mas Rizky 28. Hari ini saya mau kasih rekomendasi umpan casting untuk pemula ya Bray. Untuk casting gabus, untuk casting hampala, untuk casting toman, yang umpan-umpan yang untuk pemula yang sekiranya murah, yang masih bingung mau cari-cari umpan buat ikan-ikan mancing ikan predator ya, casting ya. Saya ada beberapa opsi umpan yang biasa saya pakai buat ngakalin ikan-ikan predator yang saya pancing ya. Kita langsung tuang aja. Tarang. Malum ya pemula kayak gini aja Bray. Yang simple-simple aja dulu. Nggak perlu yang wah ikan, karena nggak kenal harga, nggak kenal merek. Tapi kalau udah pro silahkan lah. Ini buat yang pemula ya, untuk suhu-suhuku, untuk senior-senior mancingku, mohon maaf saya tidak menggurui. Saya hanya berbagi ilmu untuk yang baru mau belajar casting. Oke, yang pertama Bray. Yang pertama untuk umpan casting ikan gabus. Pada umumnya kan apa? Soft rock ya. Soft lure juga bisa. Saya di sini ada beberapa contoh yang sering saya pakai untuk casting ikan gabus. Sebentar saya ambilin lagi, kayak ada yang kurang soalnya Bray. Tarang, ini dia. Ini lure-lure gabus untuk mancing casting umpan ikan gabus ya, yang biasa saya pakai, yang sudah memakan beberapa korban. Yang pertama ada soft rock rasa jaws Bray. Ini agak berisik ya, soalnya dia apa ini sebutannya lupa. Ya pokoknya tolong bantu di komen ya Bray. Blade, nah blade nya ini bentuknya kayak gini Bray. Ini ukurannya lumayan gede ya, sekitar 6 sentian. Ini untuk long cast ya, pakai BC untuk long cast enak nih Bray. Iya jatuh Bray. Ini untuk gabus-gabus babon, kocolan pun juga kena sih, karena bentuknya dia slim, panjang Bray. Ada lagi yang putih. Nah, ini soprok skrit. Ini lumayan berat juga, ukurannya sekitar 5 sentian Bray. Oke, ada beberapa lure saya itu memang beda-beda ya, khusus buat gabus lah. Ini soprok 3,5 cm sampai 4 cm Bray. Untuk gabus kecil, gabus kocolan, atau gabus-gabus babon juga udah pernah kena sama umpan-umpan kayak gini Bray. Ini ada umpan, ini untuk predator kayak model hampala, peacock bass, atau red devil juga pernah kena. Ini saya punya WTD ya, WTD yang murah-murah aja nih. Saya punya WTD spoon saya punya juga. Ini ukuran berapa gram? Aduh nancep. Ini sekitar 7,5 gram ya, saya punya spoon. Ini ukuran 5 gram, sorry Bray. Ini 5 gram. Ini jig head ya, software jig head apa-apa, coba bantu di komen Bray. Pokoknya ini umpan-umpan predator saya ya. Ini khusus gabus sama beberapa lure yang sering saya bawa kalau lagi gabus nggak main ya. Saya coba pancingin hampala atau peacock bass, karena saya sekali lagi seringnya mainnya di Waduk Jatiluhur, karena selain tempat mancingnya bagus, pemandangannya bagus, ikannya juga banyak di sana Bray. Oke, ini untuk soprok ya, soprok sama beberapa lure ikan predator lainnya. Terus untuk kita lanjut untuk toman ya. Ini umpan andalan saya yang murah nih Bray, Slater double propeller ya. Ini sudah
bengkok-bengkok juga bray, udah banyak banget korban juga ini. Yang di Bogor saya dapat babon ini udah sampai bopel. Ya maklum lah, namanya juga lur-lur murah ya. Ini udah bengkok juga tuh. Tapi fungsinya masih tetap gokil bray, masih bisa buat ngangkat ikan ya kan, ikan toman brutal dimanapun berada. Kalau kena umpan-umpan kayak gini tuh, soalnya hooknya, safety-nya saya langsung buang ya, jadi nggak pakai safety saya. Terus ada lagi ini slater ya tadi namanya, ini buat pemula aja, biar berbagi ilmu aja sama pemula bray. Saya juga punya soft rock, apa bentuknya ini kayak soft lure ya, tapi yang versi soft lure-nya buat gabusan. Ini cukup ini juga bray, cukup killer juga lur-lur kayak gini untuk main gabus nih, gabus kocolan yang lucu-lucu dan imut. Saya punya dua ini, actionnya juga lumayan menggoda ya, sama kayak soft, cuman dia lebih berisik sedikit. Oke, kita lanjut ke lure yang mana lagi. Oh, saya juga punya slater lagi, ini untuk toman bray. Ini slater yang 3 propeller saya beli, ini yang murah ya, bukan yang mahal. Saya dibilang belum ada yang mahal barang-barang. Untuk casting pemula cukup ikan naik aja udah seneng banget kok, nggak perlu yang wah dulu. Nanti kalau udah waktunya upgrade ya upgrade, silahkan, ada rezekinya bray gitu bray. Jadi nggak perlu maksain bray. Untuk kayak gini aja kita masih bisa naikin ikan ya. Mohon maaf para suhu, bukan merendahkan atau menghina, untuk pemula aja ini bray, karena itu berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu penting. Nggak semua bisa langsung beli yang mahal ya kan, jadi kita perlu bertahap. Sama kayak saya, kita punya jaws ini buat gabus ya, saya punya buat gabus, bukan buat toman. Belum pernah nyoba buat toman nih, mungkin bisa, cuman terlalu enteng bray. Kalau buat toman kayaknya nggak bisa dilempar jauh deh. Sama apa ini, spinner ya, ini main di dalam ya. Ini saya waktu gabusan ini, kalau umpan atas dia nggak mau nyamber, saya pakai ini, kena aja sih bray, karena hooknya juga kecil ya. Maka ini spesialis buat kayak gabus-gabus gitu bray, bukan buat toman. Ini umpan-umpan gabus ya. Oke, kita rapin dulu. Terus ada satu lagi ini, spinner bait kalau nggak salah. Nah ini masih bisa, ini buat toman nih. Ini buat gabus juga saya udah amis ya, main dalam. Cuma waktu itu masih pakai spinning bray mainnya, jadi kurang, actionnya itu kurang stabil. Hooknya juga lumayan, cuma kalau kena toman kayaknya bengkok. Nggak bakalan kuat karena lur-lur murah ya. Ya inilah contoh-contoh aja bray, contoh-contoh lure yang saya pakai buat main gabus, toman, hampala, pibas. Jadi bukan, sekali lagi bukan menggurui ya. Nah ini ada lagi nih, ini buat toman. Awalnya saya niat zigzag WTD, tapi ternyata kecil banget bray. Saya beli salah ukuran kayaknya, belum pernah saya pakai ini bray. Kayaknya dia lebih cocok untuk main gabus deh, soalnya ukurannya sangat mini dan lemparnya juga nggak bisa jauh. Ada retelnya tapi bray tuh, tapi ya belum dicoba. Pernah dicoba pakai spinning ya, actionnya pasti aneh karena memang bukan ini ya. Kalau pakai spinning rasionya terlalu kecil, actionnya jadi agak ini. Nah ini lur-lur bisa buat toman atau buat gabus ukuran babon ya. Ada runner frog, ada sabaitzer sebutannya ini. Jadi lumayan killer juga nih bray, untuk spot-spot yang nyangkut ya, rawan nyangkut. Ini lumayan fleksibel dia, lumayan bandel. Tapi kalau untuk harga-harga murah ya mohon maaf, kualitas karetnya kurang bray. Pasti kalau sering nyangkut pasti gampang sobek ya. Ini juga ada baby slincer, saya punya ukuran 12 cm lah ya.
Ini buat toman juga, cuman belum amis nih. Dia actionnya zigzag, cuman memang belum pernah amis ya. Ini contoh-contoh aja, bray. Yang paling amis itu ada nanti paling terakhir deh. Itu lure andalan saya, kemanapun saya pasti bawa. Nah ini ada lagi, bray. Ini sebutannya apa ya? Runner frog kalau misalnya. Ini buat toman nih, ukurannya gede banget, bray. Saya beli ukuran 14 cm, ada 2 buah beda warna, tapi kualitas karetnya karena murah ya, sekali lagi murah. Iya. Palingnya sekitar 15 ribuan kali. Ini kualitas karetnya sangat-sangat membagongkan. Jadi kalau lagi lempar ke tempat-tempat yang rawan sangkutan itu agak riskan sobek, bray. Belum pernah gacor juga ya. Samberan ada, cuman untuk naik belum. Kalau ini kata beberapa teman angler sama tukang perahu ya, kalau di sana sebutannya tempat saya mancing Jatiluhur itu tekong. Ini terlalu gede buat ukuran toman, jadi agak-agak susah nyangkut, mungkin karena kepanjangan ya. Nah ini lure killer saya nih, soft lure pedal pop ukuran 10 cm. Ini udah sopur purba ya, bray. Udah pada putus, udah pada ini udah saya museumin ini. Ini contohnya kayak gini, ini sopur saya yang benar-benar killer ini. Toman Jatiluhur sangat suka dengan ini, bray. Hooknya saya simpen ya. Saya kebetulan udah beli hook baru lagi yang lebih safety atau lebih ini. Nah ini dia. Kok kurang satu ya? Gimana ya? Apa jatuh? Sokurnya lupa. Nah ini dia. Sekarang saya udah beli lagi pedal pop 10 cm lagi sama, bray. Cuman hooknya saya beli hook yang custom ya. Ini juga hooknya lumayan, harganya buat saya lumayan ini, bray. Sekitar satu buahnya itu sekitar 20 ribuan. Hook custom. Hooknya hook jig ya, dia makanya hook jig terus di custom pakai kawat gini, bray. Nah ini lebih enak lagi untuk casting toman, cuman belum actionnya, bukan action ya, belum saya coba karena saya belum mancing lagi. Ini enak, jadi kalau tiap nyamber itu kalau pakai hook yang standar ya, kayak mana tadi, mana ini kalau hook standar kan ya, kalau di samber itu dia copot sampai lari. Kalau ini enggak, bray, karena dia ada sangkutannya di sini. Jadi kalau disamber paling ya dia meletotnya gini doang nih, atau miringnya begini kayak gitu, nggak sampai keluar ya. Kalau pakai hook yang normal itu pasti lari dia. Kalau dia masih paling nyangkutnya kayak gini lah tuh. Jadi ini bakalan saya amisin nanti mungkin ya, nunggu waktu kita ke Jatiluhur, nanti kita review lagi performa gimana nya. Saya baru beli ini dari merek yang murah dulu, bray. Kan saya bilang saya nggak perlu yang mahal dulu, mungkin step ya, tergantung budget. Ini saya beli Sailor, ini kalau nggak salah sekitar 40 ribu ke bawah deh harganya, dapat 5 buah. Jadi ini untuk saat ini lure paling killer saya pribadi ya. Saya paling seneng pakai ini selain pakai slater. Jadi slater 1, reel pancing saya yang pedal pop yang ini. Jadi Daiwa pakai slater, yang reel Zoro itu pakai ini. Jadi 2 opsi saya main, ada yang berisik sama yang kalem. Yang terakhir ada ini lure Pibas, Peacock Bass ya, atau Red Devil atau Hampala. Saya sering main di Jatiluhur juga. Kayak tadi ada spoon, ada lure apa sebutannya, lure dari Kalen. Ini saya pernah beli, lumayan juga ini harganya sekitar 35.000. Ini lumayan amis juga, bray, buat ikan predator kayak Pibas atau Red Devil. Ini udah makan korban. Sama jig sekitar 10 gram. Ini jig kecil tapi killer juga ini, buat main-main dalam ya, di waduk ini bisa juga. Kemungkinan nyangkutnya dia lebih kecil dibandingin yang triple hook kayak gini. Itu kalau ada ranting udah pasti nyangkut sih.
Tapi mereka yang saya alamin ya, walaupun sering nyangkut tapi mereka udah pada amis, bray. Sama terakhir snap buat casting toman ini saya beli khusus, yang kawat ukuran berapa saya lupa, bantu komen aja, bray. Ini anti bengkang ya, jadi aman buat main toman. Jangan pakai yang snap ukuran gabus, soalnya nggak bakalan kuat. Saya pertama mancing toman diajarin teman saya tuh pakai snap yang kuat, snap ukuran toman kawat 8 apa 0, berapa gitu saya lupa. Intinya kalau mau casting toman itu persiapkan yang mateng, bray, biar nggak kecewa. Karena pernah ada saya lihat, ya mohon maaf, video-video orang ya mancing toman maksa dia pakai joran UL atau PE nya itu PE1 PE2, alhasil lagi fight, lagi disamber ikan babon ya putus. Sedih, bray. Kalau buat kayak saya orangnya nggak mau kecewa, sombong amat. jadi lebih baik kita prepare di awal. Ibarat kalau hujan ya sedia payung sebelum hujan, jadi nggak kecewa. Itu sih yang diajarin guru saya, itu ada orang Pulau Gadung itu namanya Om Ahmad. Iya. Dia yang ngajarin toman saya pertama kali, diajak. Terima kasih Om Ahmad atas ilmunya ya kan. Sekarang saya jadi kecanduan main toman terus. Oke, bray, kira-kira segitu aja review umpan-umpan yang saya pakai untuk ngakalin ikan-ikan predator ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan saya biar cepat upgrade piranti lagi. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.